Bagaimana mungkin kita mempercayai? Bagaimana mungkin kita mengimani? Bagaimana mungkin kita meyakini yang tidak ada? Pasti yang kita yakini, pasti yang kita imani, pasti yang kita percayai selama ini ya yang wujud diri kita sendiri yang kita pertuhankan sebagai Tuhan Sang Pencipta syariat-syariat kita sendiri. Berarti kita Islamnya masih Islam hawa nafsu, Islam KTP, hatinya masih ingkar kepada kewujudan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ada pertanyaan. Bagaimana sih cara menyaksikan wujudnya Allah? Cara menyaksikan wujudnya Allah adalah ketika dirimu sudah tak wujud lagi. Itulah wujudullah. Bagaimana mungkin manusianya bisa menyaksikan Allah? Wong manusianya menyaksikan dirinya saja tidak bisa. Manusia itu loh menyaksikan dirinya itu siapa? Tidak bisa. Kenapa? Tanpa Allah manusia tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah manusia takkan pernah ada. Jadi adanya manusia ini karena adanya Allah. Maka man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah siapa dirinya. Jadi bila manusianya sudah mengenal bahwa dirinya hanyalah makhluk belaka, maka ia akan menyadari siapa yang menciptakan makhluk ini. Maka akan nyatalah sang kholik atas makhluk-makhluknya. Inilah yang dimaksud Allah bertajalli langsung kepada Muhammad Rasulullah. Allah bertajalli langsung kepada Abdul Halim. Allah bertajalli langsung kepada anda semua. Bila Allah tidak bertajalli langsung kepada anda semua, maka anda takkan pernah ada, takkan pernah terwujud. Jadi diri kita inilah, diri anda itulah sebagai tanda bukti tajallinya Allah. Tidak usah dicari lagi. Wong Allah sudah tajalli, kok cari-cari. Kita ingin tajalli kepada Allah. Ngimpi. Jadi tidak usah cari-cari tajalli lagi. Kenapa? Karena Allah sudah tajalli, sudah sejak zaman dulu, sejak dari debu, dari tanah sampai setua ini, hingga sampai menjadi tanah lagi nanti, Allah yang bertajalli. Maka bila kita masih mencari-cari caranya tajalli, caranya wusul, caranya mi'raj, caranya dunung, caranya mijil, caranya mengabdi kepada Allah, sama halnya dengan ikan. Ikan itu sudah di dalam air. Mau cari-cari siapa yang menghidupi aku, kata ikan. Bagaimana mungkin ikan mencari Tuhan yang sudah menghidupinya selama ia belum ada? Bagaimana mungkin ikan itu mencari air sedangkan ikan sudah di dalam air? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam penjagaan Allah, senantiasa di dalam pemeliharaan Allah, senantiasa di dalam kecukupan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena manusianya sudah tidak ada. Ya tidak takut lagi. Karena manusianya sudah tidak wujud. Ya tak ada sedih lagi. Maka ketakutan, kesedihan, kebahagiaan, kesenangan, itulah panggung sandiwaranya Allah. Manusia enjoy nonton Allah sambil makan popcorn, rela, ridho bahwa semuanya ini Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya balas, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas ungkapan para sahabat-sahabat yang di bawah yang sudah tadi ucapkan salam. Baru saat ini saya balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan bila ada pertanyaan bisa lewat kolom komentar. Dan temanya seperti judul di atas, jangan utamakan syariat-syariatmu. Kenapa? Karena bila kita utamakan syariat-syariat itu, kita akan terjebak nyembah syariat. Akan menyesatkan kita. Jadi yang paling diutamakan siapa? Yang diutamakan adalah siapa? Dari siapa syariat itu ada? Itu yang lebih utama. Dari siapa bahwa aku bisa sholat? Itu yang lebih utama, bukan di sholatnya. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat demi mengingat aku. Nah, mengingat aku inilah yang lebih dikedepankan, yang lebih diutamakan daripada sholat itu. Bila tanpa Allah ya ndak ada sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ada pertanyaan, silakan. Astagfirullah. Alhamdulillah, Masya Allah. Salam kenal semuanya Kang Mas. Bagi yang baru hadir, silakan simak ulang, simak kembali di YouTube Uripi Allah, karena live yang ada di TikTok ini akan diunggah kembali di YouTube Uripi Allah. Dan bila kajian-kajian pemaparan yang ada di Uripi Allah ini membawakan dampak manfaat untuk diri Anda, mohon dibantu di share-share. Kenapa? Karena agar Anda mendapat barokahnya, sehingga bukan Anda saja yang tahu. Jangan disimpan-simpan. Saya pun mendapatkan ini dari Allah, ya saya lontarkan semua, ya saya sampaikan semua. Tak ada yang disembunyikan. Kenapa? Karena ini bukan ilmu saya, inilah ilmu Allah. Jadi di TikTok dan di YouTube itulah sebagai kendaraan buruk untuk menyampaikan kalam-kalam Allah. Sebagai buruk tunggangan untuk menyampaikan ayat-ayatnya Allah. Bagi hamba-hamba yang sudah lama rindu ingin bertemu kekasihnya. Ingin bertemu siapa sih di balik hidupku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada dirimu. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Maka bila urat leher, bila urat nadi, bila diri kita masih ada, ya selamanya kita takkan pernah bertemu dengan siapa yang lebih dekat itu. Kenapa? Karena manusianya belum lengser, karena manusianya masih jadi Tuhan, ya tak akan pernah bisa bertemu dengan yang lebih dekat. Ada pertanyaan? Ingin bertanya apa maksud Allah itu? Apa maksud Allahu Muhammad? Allah sebagai Khalik, Muhammad sebagai makhluk. Jadi makhluk dan Khalik itu ya sejatinya ahad, satu. Logikanya begini, ketika Anda tidak punya HP, Anda punya uang, akhirnya Anda bisa beli HP. Dan HP itu selalu menyatu, selalu kemanapun Anda bawa. Maka HP itu ya Anda ya HP. Jadi memang kalau kemanusiaannya yang memandang ya ada dua. Tapi kalau hanya Allah yang memandang ya hanya ahad.
Kenapa? Karena Allah yang menguasai manusia. Bukan manusianya bisa bergerak sendiri. Bukan manusianya punya hidup sendiri. Bila manusianya punya hidup sendiri, maka Allah tersaingi.